Mana ada Pak Rizal? Aku telepon terlanyo. Ponnya Pak. Tahu mana? Di jaringan. Jaringan telah 2.6. 2. Oke, kakak-kakak, saya mulai ya kakak-kakak ya, biar kita selesai nanti di jam 9:30 ya kakak-kakak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tabarakallah. Alhamdulillah. Sepertinya makin ceria sepertinya Kak Iswadi ini ya. Ada dapat apa ini? Malam ceria sekali ya kakak-kakak ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada kakak-kakak. Seharusnya kita jadwal Zoom itu tanggal 6 dan tanggal 8 ya kakak-kakak ya, untuk aksi nyata di tanggal 8 ya kakak ya. Tetapi karena berhubung besok pagi saya ke Pekanbaru, jadi di perjalanan dan kami melakukan kegiatan HGN kakak-kakak, jadi diperbolehkan untuk memulai Zoom ini sehari sebelum acara. Dan boleh juga sehari setelah acara, tetapi tidak mungkin rasanya jikalau kita di saat saya melakukan kegiatan kemudian ada kegiatan lainnya begitu ya Kak ya, takutnya nanti tidak efektif begitu. Jadi saya putuskan untuk melakukan Zoom-nya pada malam hari ini. Dan nanti di tanggal 8 pun Kakak, itu kami penutupan di jam 12, kita usahakan di jam 2 kita lakukan Zoom. Jikalau nanti waktunya tidak memungkinkan, nanti akan saya informasikan kembali ya kakak-kakak ya. Oke, untuk hari ini apakah sudah siap untuk memulai tatap maya lagi kakak-kakak? Insyaallah siap kakak. Oke, lemas lagi ya. Tadi bahagia Kak Iswadi ya. Sekarang kalau sudah masuk materi lemas ya kan. Oke, tidak masalah kakak-kakak ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk kepada modul 2.6 yaitu mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebelumnya seperti halnya di awal kita melakukan virtual, itu kita akan melakukan yang namanya kesepakatan bersama, yang mana menyalakan kamera ketika bertanya atau berbicara, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, hadir seutuhnya karena ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan, kemudian menghargai waktu bersama. Jadi jikalau ada teman yang berbicara, diharuskan yang silent terlebih dahulu. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan kakak-kakak sampai nantinya kita di akhir jam, mudah-mudahan jaringan kita semua dalam keadaan aman ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Di sini tujuan dari sesi kita pada 2.6 ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen as learning ya kakak-kakak ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai asesmen otentik. Nah, yang kedua tujuannya peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Nah, selama ini kita sudah belajar itu sampai dari awal tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian pembuatan modul ajar ya kakak ya, hingga nantinya sampai ke asesmen otentik dan rubrik ya kakak ya. Jadi harapannya yang mulai dari pembuatan tujuan pembelajaran itu, kemudian asesmen, hingga nanti di asesmen otentik dan rubrik, kakak-kakak semua sudah mengingatnya. Jadi tidak perlu lagi untuk mengulang materi-materi yang sudah ada. Kemudian tujuan yang terakhir adalah peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, agenda kita hari ini adalah kita akan refleksi terlebih dahulu atau review hasil belajar mandiri mengenai modul 2.6 yaitu asesmen otentik. Kemudian setelah kita mereview, kita akan melakukan diskusi kelompok nantinya ya kakak-kakak ya. Setelah diskusi,
seperti biasa kita akan persentase sesuai kelompoknya dan terakhir adalah kita refleksi dan ada pesan kunci yang dilakukan. Nah, di sini, saya ingin bertanya kepada Kakak, siapa yang bisa mereview hasil belajar mandirinya nih terlebih dahulu Kakak-Kakak? Boleh, raise hand mengenai modul 2.6 ini Kakak-Kakak. Ada Kakak-Kakak? Atau belum membaca atau bagaimana? Review hasil belajar mandiri. Oke, kalau tidak ada, Kakak-Kakak, baik akan saya paparkan sedikit mengenai asesmen otentik ini ya Kakak-Kakak ya. Jadi sebelum kita memahami apa itu asesmen otentik ya Kakak-Kakak, kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian dari asesmen tersebut. Nah di sini asesmen ini adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi informasi tentang pencapaian peserta didik dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan, Kakak. Jadi asesmen ini adalah proses pengumpulan. Nah, setelah asesmen kita lakukan asesmen formatif, Kakak. Asesmen formatif ini dilakukan yaitu melakukan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan memperbaiki pemahaman dan keterampilan peserta didik. Nah, sebelum kita melakukan asesmen otentik, kita akan melakukan yang namanya asesmen formatif. Nah, setelah kita melakukan asesmen formatif, barulah kita akan melakukan yang namanya asesmen otentik. Yang mana asesmen otentik ini adalah penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks autentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Nah, di sini sudah dijelaskan Kakak. Kalau kita untuk mengukur berarti kita ada rubriknya ya Kakak-kakak ya. Jadi itu bedanya asesmen formatif dengan asesmen otentik. Nah, setelah kita melakukan asesmen otentik, kita akan melakukan yang namanya asesmen sumatif Kakak. Di mana asesmen sumatif ini adalah penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks autentik. Oke, asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian akhir peserta didik dan digunakan sebagai pelaporan hasil belajar. Nah, di sini Kakak sudah dijelaskan. Jadi sebelum kita melakukan asesmen otentik, kita harus melakukan terlebih dahulu asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini seperti apa? Bisa seperti ulangan, bisa mid semester ya Kakak ya. Jadi sebelum melakukan asesmen otentik kita harus lakukan asesmen formatif. Nah, asesmen otentik ini harus cerminkan, dia harus mencerminkan situasi dan tugas dalam konteks yang nyata dan kemudian dia dapat mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik dan nantinya akan dilakukan menggunakan rubrik ya Kakak ya. Oke, itu sekilas review kita mengenai hasil belajar mandiri. Kemudian di sini, nah bisa Kakak lihat semua di sini ada gambar, 2 gambar. Yang pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, di sini saya ulang Kakak. Di sini ada tes keterampilan gerak, dribbling dan zigzag, kemudian asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, dari sini gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Coba dijelaskan. Nah, coba kakak-kakak lihat kembali dari kedua gambar tersebut, manakah yang menurut kakak-kakak dari pemaparan sedikit saya mengenai asesmen otentik tadi yang merupakan asesmen otentik kakak-kakak dari gambar ini? Boleh raise hand dan sebutkan alasannya Kakak.
Boleh diamati dulu mengenai gambar ini kakak-kakak. Dari dua gambar yang saya tampilkan ini, kira-kira menurut kakak-kakak semua, antara tes keterampilan gerak dribbling zigzag dengan asesmen sepak bola, mulai aktivitas sepak bola, manakah yang merupakan tes asesmen otentik? Oke, Kak Aifrizan, dipersilakan. Kalau menurut saya kakak asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola yang otentik karena dia secara keseluruhan mulai dari misalnya passing, dribbling, shooting dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tes keterampilan gerak, dribbling itu hanya fokus kepada dribblingnya saja. Seperti itu. Kalau misalnya dalam rubriknya hanya fokusnya dribbling, cocok pada tes keterampilan gerak. Sedangkan pada aktivitas, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas itu secara keseluruhan atau secara otentik. Begitu kakak-kakak. Oke, bagus sekali Kak Hefrizon, terima kasih. Kira-kira ada jawaban lain dari kakak-kakak yang lain mengenai kedua gambar ini? Selain Kak Efrizon tadi, Kak Efrizon mengatakan bahwasanya dari kedua gambar tersebut itu yaitu yang merupakan asesmen otentik adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kalau tidak ada, kita lihat ya kakak-kakak ya slide berikutnya. Dan ternyata dari pemaparan yang diberikan Kak Efrizon ternyata benar ya kakak ya, karena di sini asesmen otentik ini dia memiliki yang namanya penilaian ya kakak ya, ya dia bisa mengukur sejauh mana pemahaman yang diterima atau yang didapat oleh peserta didik kita ya kakak-kakak. Jadi di sini asesmen di antara dua gambar ini yaitu asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola inilah yang merupakan dari asesmen otentik ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimanakah pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, di sini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak semua bisa merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan murid. Di sini ada pertanyaan ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian untuk agar tahu bagaimana cara kita melakukan yang namanya langkah-langkah mendesain asesmen otentik ini ada 10 langkah ya kakak ya. Yang pertama, di sini kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Dan diingat ya kakak ya, sering saya ucapkan bahwasanya sebelum kita melakukan yang namanya tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya kakak. Jadi capaian pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga kita dapat melakukan atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di sini langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik ini yang pertama, identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, setelah itu, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya kakak. Setelah kakak identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian kakak tetapkan kriteria tujuan pembelajarannya. Di sini tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah,
di sini kalau mengenai rubrik kita tidak lagi pasti kita sudah mengetahui yang mana yang bentuk rubrik itu ya Kakak ya. Sama halnya di modul ajar atau di RPP pun kita sering melihat bentuk-bentuk dari rubrik ya Kakak ya. Nah, setelah itu untuk mendesain asesmen otentik ini, yang ketiga kita pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah pilih. Pertama, Kakak harus identifikasi dulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaiannya. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik apa yang ingin Kakak lakukan. Di sini dapat melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu ada yang keempat, rancang rubrik penilaian. Nah, di sini buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, ini dia dalam merancang rubrik penilaian ini tidak boleh sembarangan juga ya Kakak ya. Tapi rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jangan nanti tujuan pembelajaran Kakak peserta didik mampu mempraktikkan, sedangkan nanti di rubrik penilaian Kakak masukkan pengetahuan di sini Kakak. Berarti kan dia tidak sinkron. Jikalau tujuan pembelajaran Kakak mengenai peserta didik dapat atau mampu melakukan atau mampu mempraktikkan dribbling dalam sepak bola, rubriknya jangan sampai di pengetahuan ya Kakak ya, tapi dia sesuai dengan keterampilannya. Jadi dia lebih sinkron begitu Kakak. Kemudian yang kelima adalah integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Ya, ini ya Kakak-kakak ya. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik atau menyeluruh tentang pemahaman peserta didik. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Di sini desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Di sini kita juga boleh melakukan ya kakak ya, kita memberikan kesempatan untuk membuat peserta didik kita ini kreatif. Kemudian dia bisa beragam, ya Kakak ya. Kemudian setelah kita melakukan 6 langkah ini, kita lakukan uji coba Kakak. Jadi dalam asesmen otentik ini, langkah berikutnya kita akan lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ini penting ya kakak-kakak ya. Jangan hanya nanti tidak ada mempertimbangkan penilaian ini mencakup semua aspek ini ya kakak ya. Jadi di dalam asesmen otentik ini harus dia rubriknya penilaiannya mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen yang dilakukan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Jadi kita harus bertanya juga kakak-kakak, harus ada umpan baliknya antara teman sejawat dengan peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Dan yang terakhir, lakukan refleksi. Ini harus kita lakukan refleksi ini dikarenakan refleksi
proses asesmen dan evaluasi. Nah, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mendesain yang namanya asesmen otentik ya kakak-kakak ya. Nah, di sini setelah kita melakukan langkah-langkah mendesain asesmen otentik ini, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik. Nah, di sini ada pertanyaan ya kakak-kakak ya. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Menurut kakak-kakak ini, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ada pertanyaan nih kakak-kakak. Menurut kakak-kakak nih, di dalam kelas kakak-kakak semua nih, ada nih peserta didik dia heterogen ya. Terus ada yang atlet, kemudian ada yang umum. Ada juga nih peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Berarti asesmen apa atau asesmen otentik yang bagaimana dan rubrik yang bagaimana yang harus kakak buat? Kalau ada yang tahu kakak boleh raise hand dan sebutkan alasannya. Oke, Kak Kalau Efriza, menurut saya dipersilakan. kakak, kalau melihat situasi yang seperti dalam tampilan ini, saya beranggapan bahwa nanti rubriknya bisa saya lakukan dengan beberapa kategori. Yang pertama nanti kategori pemula, kemudian nanti kategori menengah dan kategori mahir. Dari ketiga itu saya bisa bagikan dan juga ditambahkan dengan yang disabilitas ini. Karena kalau disamakan tidak akan efektif karena ada yang lebih menonjol, itu mungkin yang lebih mahir atlet. Seperti itu kakak-kakak. Jadi saya identifikasikan. Begitu kakak. Oke, terima kasih Kak Efrizon. Berarti kakak akan membagi menjadi 3 ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, begitu ya kakak ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kakak ternyata ada salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan yang tadi kakak. Nah, jikalau kakak tadi membaca melalui asinkronus 2.6 bagian B elaborasi isi, di sini ada yang namanya rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Nah, jikalau kakak melihat, di sini bisa kakak lihat dari permasalahan yang terjadi tadi ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini coba kita lihat ya kakak ya, biar saya perlihatkan kepada kakak-kakak. Oke, di sini adalah implementasi asesmen otentik dan pembelajaran PJOK ya kakak-kakak ya. Nah, di sini juga seperti halnya yang dibilang Kak Efrizon tadi sudah benar, karena situasinya peserta didiknya dalam beberapa karakter ya kakak ya. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang atlet, ada juga yang umum. Oke, di sini kita lanjutkan saja ya kakak-kakak. Nah, tadi agenda kita setelah review kita akan diskusi kelompok. Nah, di sini kakak-kakak nanti diminta pendapatnya. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, ini nanti bisa kakak lihat pada modul 2.6 itu di halaman 38 sampai dengan halaman 40. Di sini ada contoh-contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK
Di sini juga ada contohnya, jadi Kakak bisa mencontoh dari rubrik ini untuk diskusi kelompok Kakak nanti masing-masing ya Kakak ya. Kemudian di sini Kakak, ini kita langsung masuk kepada yang namanya, tugas kelompok. Yang pertama, nanti Kakak-kakak disuruh untuk membuat, form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi semua kakak-kakak membuat, materi mengenai sepak bola ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini kakak-kakak harus tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Kemudian jenjang pendidikannya dibebaskan ya kakak-kakak ya, mau SD, SMP atau SMA, tetapi dengan materi yang sama yaitu ya Kak sepak bola. Nah, nanti saya akan membagi 3 kelompok Kakak-kakak. Setiap kelompok ini berbeda tugasnya. Kelompok A nanti atau kelompok 1 dia membuat rubrik penilaian diri. Ah, ini siswanya ya Kakak-kakak ya. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, di ketiga kelompok ini berbeda tugasnya, meskipun materi yang dilakukan adalah sama, yaitu sepak bola ya Kakak-kakak ya. Jadi nanti waktu pengerjaan ini saya berikan waktu 30 menit, kemudian pengerjaannya ini dibebaskan Kakak, boleh dari Word atau PPT atau yang lainnya, yang bisa nanti dipresentasikan ya Kakak-kakak ya. Sampai di sini memahami Kak, Kakak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan Kak, Kakak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan biar saya bagi kelompoknya. Jadi nanti di breakout room Kakak-kakak semua saya harapkan dapat, berdiskusi mengenai membuat form rubrik ini ya Kakak ya, sesuai dengan materi sepak bola. Akan saya bagikan dulu kelompoknya Kakak. Nanti langsung masuk kepada ruangan masing-masing ya Kakak-kakak ya. Oke, dipersilakan Kakak-kakak.
Oke, kakak-kakak sudah kembali ke ruang Zoom lagi kakak-kakak. Bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah bisa dipresentasikan kakak-kakak? Bisa. Oke, semangat Kak Adrizal ya. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan kakak-kakak untuk share screen. Karena di sini untuk kelompok 1 yaitu membuat rubrik penilaian diri atau self assessment ya kakak ya. Dipersilakan, terlebih dulu saya akan stop screen dulu. Baik kakak, dipersilakan untuk kelompok 1. Kelompok siapa ya kak? Kelompok 1 ya kak? Untuk kelompok 1 dengan kelompok siapa tadi? Kakak? Kami kelompok 2. Kelompok 1 siapa? Kalau nggak kelompok 2 itu kan ada. Pak Is, awak kelompok Bapo. Kalau kelompok 1 bilang macet jaringan kak. Karena ada kayak Kak Adrizal semangat kali Kak. Iya. Apa itu kak? Ayo untuk kelompok 1 dipersilakan kak. Kakak kelompok apa deh Kak Yanti? Sama Sapu tadi, sama Gary, sama Iswadi, sama Pak Deka. Entah kalau mau apa yang dicari. Jaringan macet bilang Iswadi.
Oke, Biarin kalau juga begitu Aceh dulu, kelompok Aceh. 2 terlebih dahulu Kak, kalau Kelompok begitu. 1 bisa presentasi Kak, cuman nggak bisa tampilkan karena tak ada laptop. Gitu. Siapa aja tadi Kak kelompoknya Kak? Gary, Kak Deka, Kak Iis sama Kak Adriati. Oke. Bagaimana? Ini kita tanya dulu teman-teman yang lainnya Kak. Bagaimana Kakak setujukah untuk kelompok 1 dia tidak menggunakan share screen atau hanya disebutkan Kak? Bagaimana Kakak yang lain? Setuju. Oke. Kami baca aja. Oke, boleh Kak Geri, dipersilakan Kak Geri. Setuju dengan syarat push up. Oke. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tadi tentang rubrik penilaian diri, materinya sepak bola. Kelompok kami terdiri dari dengan beranggotakan saya sendiri, Gary, Pak Iis, Bu Adriati, dan Kak Deka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikannya atau membacakan. Halo. Siapa yang halo? Apa lah Is? Ya sibuk buah apa sibuk nak buah? Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Rubrik penilaian diri materi sepak bola. Di sini contohnya ada di bersana nama siswa, tanggal. Yang pertama, rubrik penilaiannya ada tentang keterampilan teknikal. Skala penilaiannya 1 sampai 4. Isinya yaitu yang pertama penguasaan bola. Skala penilaiannya skor 1 kesulitan mengontrol bola, sering kehilangan bola saat dribbling. Skor 2 dapat mengontrol bola tetapi masih sering kehilangan bola dalam situasi sulit. Skor 3 penguasaan bola baik, dribbling dan kontrol bola stabil dalam berbagai situasi. Skor 4 penguasaan bola sangat baik, dribbling halus, kontrol bola tepat dan dalam setiap situasi. Isi dari keterampilan teknikal yang kedua, passing atau umpan. Skor 1, umpan sering tidak tepat sasaran atau terlalu kuat atau lemah. Skor 2, umpan sering tepat sasaran tetapi terkadang tidak akurat. Skor 3, umpan tepat sasaran, biasanya dapat mengatur tempo permainan. Skor 4, umpan selalu tepat sasaran, mampu mengatur tempo permainan dengan baik. Yang ketiga, shooting atau tendangan. Yang pertama, skor pertama atau skor 1, sering gagal dalam menendang bola ke arah yang diinginkan. Skor 2, tendangan sering melenceng namun kadang mencapai sasaran. Skor 3, tendangan cukup akurat, dapat mencetak gol dalam situasi terbuka. Skor 4, tendangan sangat akurat, dapat mencetak gol bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Selanjutnya, keterampilan taktikal atau teknik. Skala penilaiannya skor 1 sampai 4. Isi dari keterampilan taktikal, yang pertama posisi di lapangan. Skor 1 tidak dapat menentukan posisi yang tepat selama pertandingan. Skor 2 kadang-kadang berada di posisi yang salah. Kesulitan memahami taktik permainan. Skor 3 posisi cukup baik, mengikuti sebagian besar instruksi pelatih. Skor 4 selalu berada di posisi yang tepat, memahami strategi dan taktik permainan dengan baik. Yang kedua, peran dalam pertahanan. Skor 1 tidak berpartisipasi aktif dalam pertahanan atau sering kehilangan lawan. Skor 2 cukup terlibat dalam pertahanan tetapi kadang-kadang kesulitan dalam menandai lawan atau menghadang lawan. Skor 3 terlibat dalam pertahanan dengan baik, efektif dalam menahan serangan lawan. Skor 4 sangat aktif dalam pertahanan,
selalu menjaga lawan dan memutuskan serangan dengan efektif. Selanjutnya, peran dalam serangan. Skor 1, tidak terlibat dalam serangan, tidak tahu kapan harus menyerang. Skor 2, kadang terlibat dalam serangan namun sering gagal membuat keputusan yang tepat. Skor 3, terlibat aktif dalam serangan, tahu kapan harus memberikan umpan atau melakukan tendangan. Skor 4, sangat aktif dalam serangan, selalu membuat keputusan yang tepat dalam dan mengancam pertahanan lawan. Yang ketiga, kerjasama tim. Skala penilaiannya 1-4. Kriteria deskripsi penilaiannya, yang pertama, komunikasi dalam tim. Skor 1, jarang berkomunikasi dengan teman satu tim, sulit berkoordinasi. Skor 2, komunikasi sesekali terjadi, namun belum cukup efektif dalam koordinasi. Skor 3, berkomunikasi cukup baik, sering membantu koordinasi antar pemain. Skor 4, sangat komunikatif, selalu membantu dan memberi instruksi kepada teman satu tim. Deskripsi yang keduanya, bekerja sama dengan teman. Skor 1, cenderung bermain sendiri, tidak berusaha membantu rekan satu tim. Skor 2, kadang bekerja sama dengan teman, tetapi tidak selalu dapat berkolaborasi dengan baik. Skor 3, bekerja sama dengan teman cukup baik, sering memberikan dukungan dan umpan. Skor 4, selalu bekerja sama dengan teman, saling mendukung dan memperkuat tim. Selanjutnya, sikap dan perilaku. Skala penilaian 1-4, kriteria deskripsi penilaian. Yang pertama, disiplin dan kepatuhan. Skor 1, tidak mematuhi aturan dan petunjuk pelatih, sering melanggar disiplin. Skor 2, kadang-kadang melanggar aturan atau tidak mengikuti petunjuk pelatih. Skor 3, disiplin, selalu mengikuti aturan dan instruksi pelatih dengan baik. Skor 4, sangat disiplin, selalu mengikuti aturan dan memberikan contoh yang baik bagi teman-temannya. Deskripsi yang keduanya, semangat dan motivasi. Skor 1, kurang termotivasi, sering menunjukkan sikap malas. Skor 2, kadang termotivasi, tetapi sering kehilangan semangat selama latihan atau pertandingan. Siapa lah teleponnya? Skor 3, memiliki semangat yang baik, sering menunjukkan motivasi untuk belajar dan berkembang. Skor 4, sangat termotivasi, selalu berusaha keras dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, sikap terhadap kemenangan dan kekalahan. Skor pertama, tidak bisa menerima kekalahan, menunjukkan sikap negatif setelah kalah. Skor 2, terkadang sulit menerima kekalahan, tetapi bisa sedikit menunjukkan sikap sportif. Skor 3, menerima kemenangan dan kekalahan dengan baik, selalu menunjukkan sikap sportif. Skor 4, sangat sportif, selalu menunjukkan rasa hormat baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Jadi dari seluruh penilaiannya, skor maksimal ada 64. Jadi berapa skor yang dicapai oleh setiap siswa dalam rubrik penilaian tersebut. Rubrik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana siswa menilai kemajuan dan kemampuan mereka dalam sepak bola, baik dari segi teknis, taktis, maupun sikap dalam permainan. Siswa dapat mengisi skor berdasarkan penilaian mereka, dan guru dapat memberikan komentar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan dari kelompok kami tentang rubrik penilaian diri materi sepak bola. Bagi kakak-kakak dari kelompok lain, apabila ada saran atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, dipersilakan untuk kakak-kakak yang lain yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Dari kelompok 2, adakah yang ingin bertanya? Bagaimana kakak-kakak? Tidak ada? Bagaimana Kak Iswadi?
Pas kakak. Kalau pas kita lanjut kelompok 2. Pak Geri awan minta baco. Abi baco sado. Emang kelompok berapa? Kelompok 1 sama Pak Geri. Kami sama ngojurin. Indo. Kalau mak membaca Pak. Banyak ada pengaku yo. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Alhamdulillah. Oke, seperti ya. Kak Alhamdulillah Alkasa? ada. Oke, tidak ada Kak. Sepertinya Kak boleh ditutup biar kita lanjut ke Pak kelompok 2. Geri. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada kakak Fasda. Mohon maaf kami tidak bisa share screen dikarenakan kekurangan sarana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya sungguh luar biasa lengkap sekali ya Kak Geri ya. Hanya saja agak disempurnakan lagi ya Kakak ya. Mungkin kalau kelompok 1 ini dia menggunakan skala ya Kakak ya. Boleh juga menggunakan level ya Kakak ya. Bebas menurut dari kemampuan Kakak sendiri. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Boleh di-share screen. Oke, izin kakak share screen. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak sekalian, kami dari kelompok 2 yaitu terdiri dari Kak Rizal, saya Seni Hefrizon, Kak Safrio, dan Yesi Emidah. Oleh karena itu, kepada Kak Rizal kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kak Rizal, kami persilakan. Oke, terima kasih. Izin Kak Rada, matikan kamera Kak Rada. Oke, Kak Rizal. Baiklah, saya akan membaca kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubrik penilaian oleh teman. Yang kelompok nama pertama Adrizal, Hefrizon, Safrio, Yesi Emida. Rubrik penilaian oleh teman pemain sepak bola menggunakan skala 1 sampai 4 dengan 4 sebagai nilai tertinggi. Rubrik menggunakan skala 1 sampai 4 dengan 4 sebagai nilai tertinggi. Kriteria yang nilai meliputi keterampilan bermain dan kerjasama tim. Kriteria dribbling sangat baik, mengontrol bola dengan sangat baik, tidak kehilangan bola saat mengiring, mampu mengatasi tekanan lawan. Sedangkan nilai 3 baik, mengontrol bola dengan baik, jarang kehilangan bola. Sedangkan nilai 2 cukup, kadang-kadang kehilangan bola, sangat dribbling. Sedangkan 1 perlu perbaikan, sering kehilangan bola atau gagal mengiring dengan baik. Passing atau operan, mengoper bola dengan akurat dan cepat, mendukung rekan tim dengan operan yang tepat sasaran. Mengoper bola dengan cukup akurat, umumnya operan sampai ke target. Pilihan 2, operan kadang tidak akurat atau lambat, sulit diterima oleh rekan. Penilaian 1, sering melakukan operan yang tidak akurat atau salah. Shooting atau tendangan, penilaian 4, poin 4, sering mencetak gol atau mengarahkan bola dengan baik ke gawang lawan, teknik tendangan sangat baik. Sedangkan 3, tendangan cukup baik meski jarang mencetak gol. Poin 2, terkadang kurang akurat atau kurang bertenaga. Poin 1, tendangan sering meleset atau tidak berusaha untuk menendang.
posisi dan pergerakan. Poin 4, selalu berada di posisi yang tepat, mendukung tim secara aktif baik dalam menyerang maupun bertahan. Poin 3, biasanya berbeda di posisi yang tepat meski kadang terlambat bergerak. Poin 2, kadang berada di luas posisi atau kurang bergerak untuk mendukung tim. Poin 1, sering keluar dari posisi, jarang bergerak untuk mendukung tim. Kerjasama tim. Poin 4, berkolaborasi sangat baik, selalu berusaha bekerja sama dan mendukung rekan tim dalam permainan. Poin 3, bekerja sama dengan baik tetapi kadang terfokus pada pemain individual. Poin 2, kurang bekerja sama, sering fokus pada diri sendiri. Poin 1, tidak bekerja sama, bermain sangat individual. Sedangkan sikap fair play. Poin 4, selalu menunjukkan sikap fair play, menghargai teman dan lawan, tidak melakukan pelanggaran. Poin 3, biasanya bermain dengan fair play tetapi pernah melakukan kesalahan kecil. Poin 2, kadang melakukan pelanggaran kecil atau tidak menghormati peraturan. Sedangkan poin 1, tutup. Sering melakukan pelanggaran, tidak menghargai peraturan atau lawan. Oke, selanjutnya dibaca oleh Kak Saprio. Kak Saprio, lanjut Kak Saprio, ini nggak jelas nih. Lanjut Kak Rizal. Ya, nggak jelas Kak Saprio, yang bawahnya. Yang mana Kak Rizal? Yang bawah, yang di atas apa nih? Di atas petunjuk persekoran nih, nilai dengan apa tuh? Yang kolom udah. Lagi sampai pangkat dah. Baik, petunjuk penilaian oleh teman. Setiap siswa diminta untuk menilai teman dalam satu tim yang bermain sepak bola berdasarkan kriteria di atas. Nilai diberikan berdasarkan pengamatan selama permainan. Siswa harus jujur dan objektif dalam memberikan penilaian. Diskusi refleksi bisa dilakukan setelah semua penilaian selesai untuk membahas apa yang bisa ditingkatkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian akhir. Penilaian teman ini akan digabungkan dengan penilaian guru dan refleksi diri untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang keterampilan dan sikap siswa dalam permainan sepak bola. Jadi petunjuk nilainya skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4, perhitungan skor akhir menggunakan rumus yaitu skor per skor dikali. Oke. Lanjut contohnya, nggak nampak Kak? Ya Bang. Contoh diperoleh 14, skor 4 kali 3 pernyataan sama dengan 20, maka skor akhir 24 per 20 dikali 4 sama dengan 2,5. Apa 2,5 Kak? Oke, lanjut. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya kepada kakak-kakak ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Bagaimana kakak-kakak untuk kelompok 1 dan kelompok 3, adakah pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2 ini kakak-kakak? Untuk penilaian antar teman sejawat ya kakak-kakak ya. Ada kakak-kakak? Kalau kami rasa cukup ya, cukup jelas ya. Karena ada poin-poin skala yang 1 sampai 4. Berarti gak ada tanya, saya tutup ya. Sabar Kak Rizal. Is, tanya Is.
Oke, sepertinya tidak ada, Kak. Oke, Kak Iswadi, boleh Silakan Kak Iswadi. Baik, izin ya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ingin bertanya kepada kelompok 2 bahwasanya kalau seandainya dalam kehidupan kita yang mengajar ini, bagaimana nantinya cara membantu siswa itu saling memberi masukan secara konstruksi dan membuat proses penilaian yang lebih bermakna. Maksudnya gini, bilang aja salah satu contohnya bagaimana sih cara siswa itu lebih aktif lagi. Ibaratnya kadang kan siswa ini kan bahasanya kaku dalam bertanya ataupun ingin bertanya kepada gurunya, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak semua agar siswa tersebut saling memberi masukan secara konstruktif dan membuat proses penilaian yang lebih bermakna lagi ketika di dalam penilaian sesama teman ini. Sesama teman. Ya, terima kasih. Oke, yang akan dijawabkan oleh Pak Efrizon. Kak Yesi dulu, boleh silakan Kak Yesi. Lanjut Pak Efrizon. Baik, terima kasih Kak Iswadi. Sebagaimana berdasarkan dari dari hasil presentasi kami dan khususnya pengalaman saya sendiri, yang mana biasanya dalam asesmen, apalagi ini peer assessment, menilai teman sendiri, saya pernah melakukan ini dalam pembelajaran PJOK, yang mana saya berikan instruksi, yaitu tentang saya berikan LKPD, lalu saya berikan beberapa petunjuk, saya serahkan kepada peserta didik. Lalu mereka melakukan itu gitu. Jadi sesuai dengan petunjuk apa yang mereka lakukan. Misalnya sudah kita buat rubrik tersebut, peserta didik melakukan penilaian terhadap teman-temannya. Memang benar, kalau dalam tingkat atau fase A, B, C, D, itu tingkat SD, rata-rata peserta didik itu masih enggan untuk masih enggan untuk berkomunikasi, apalagi memberikan pendapat. Kalau untuk tingkat SMP, SMA, kemungkinan itu sudah matang pemikirannya dan mereka tuh rajin untuk mengoreksi teman-teman lain. Berhubung saya dulu pernah di SMA, mengajar SMA, itu sangat respon terhadap teman-temannya sangat bagus. Karena mereka itu hampir rata-rata sudah ada memiliki tingkat kemahiran gitu. Sehingga mereka itu bisa membantu temannya seperti ini. Dan ada juga mereka itu membuli kawannya. Salah kayak gitu, seperti ini, kayak begitu, dan sebagainya. Berhubung saya sekarang sudah di SD kembali, memang memang jarang mereka lakukan itu. Tapi walau bagaimanapun saya tetap berupaya agar peserta didik itu mampu untuk berkomunikasi kepada temannya dalam menilai. Seperti apa bentuknya, itu tadi kita berikan LKPD agar mereka itu bisa bekerja sama dan membantu temannya untuk menilainya. Seperti itu Kakak Iswadi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Kak Yesi, Kak Safia, kami persilakan. Atau ke kakak yang lainnya kami persilakan juga. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Apa yang bilang Kak Efrizon tadi itu betul itu. Kembali ke di mana kita berada. Kalau kita di SD, kayak tadi ya terangkan Kak Efrizon, sesuai dengan yang tadi itu. Kalau SMA mungkin SMP lebih mendukung lagi apa yang kita ajarkan, kita tunjukkan trik-triknya. Yang SMP, SMA lebih berjalan dengan bagus. Gitu Kak. Sekian, terima kasih. Kak Yesi, ingin tambahkan atau Kak Adrizal? Sama saja yang dikatakan oleh Efrizon. Kalau tingkat SD ini pemikirannya yaitu tidak seperti yang dikatakan Efrizon itu. Kalau SMP itu kan udah agak luas itu, menilai temannya yang mana yang baik, mana perlakuan yang tidak baik. Tapi kalau menurut
pengalaman kalau untuk anak SD itu yang baik-baik aja yang dibilangnya, dia tidak tahu nanti menilai teman itu yang jelek itu tidak tahu. Sama halnya dengan penilaian hari AGN guru-guru itu kan, guru-guru siapa yang favorit, pasti guru kelas dia sendiri. Kak Eki yang favorit. Tidak ada nanti guru atau mata pelajaran yang lain, itu tidak ada, pasti dia menonton ke wali kelas dia sendiri. Gitu aja tambahan dari saya. Baik, Kak Rizal, kalau tidak ada, mana tahu kakak-kakak dari kelompok 1 atau 3 kami persilakan. Kita sambil sharing. Atau Kak Iswadi mungkin cukup ya? Atau ingin Iya, apa cukup. Cukup. Oh, ya, sama pemahaman kita dengan kakak-kakak semuanya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi kakak-kakak lain ingin menambahkan atau bertanya tentang peer assessment atau penilaian oleh teman? Cukup? Cukup seperti Kak Efrizan. Boleh ditutup, Kak? Oke. Terima kasih atas perhatian kakak sekalian. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari kelompok 2 ya atas hasil diskusinya. Luar biasa, sudah sangat memahami atas asesmen peer tersebut ya, atau asesmen teman sejawat. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 mengenai asesmen observasi guru ya. Dipersilakan untuk kelompok 3. Izin Karada. Ya. Kami ada miskonsepsi sedikit nih dengan tugas kami. Kami mau tanya, ini observasi guru itu maksudnya apakah guru mengobservasi rekan guru atau guru melakukan observasi untuk penilaian siswa? Guru melakukan observasi untuk penilaian siswa. Kalau seperti kami yang kami kerjakan, guru melakukan observasi kepada rekan guru. Jadi kalau yang seperti ini kami sudah jelaskan, guru melakukan observasi untuk penilaian kepada siswa. Nampaknya tugas kami tadi udah dikerjakan di kelompok 1 tadi, kelompok Kak Geri. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Jadi Oke, tidak masalah. Kelompok Kak Geri. Kalau kami buat observasi guru untuk menilai rekan guru, seperti itu Kak. Belum mau pulang. Oke, kalau begitu boleh ditampilkan saja Kak. Guru untuk menilai rekan guru gitu Kak ya? Iya, iya. Izin Kak. Jadi kalau kami buat tadi ini memang tidak ada kriterianya, tidak kami isi karena kami kan akan mengobservasi rekan guru. Jadi dalam hal itu kami, jelas suaranya Kak ya? Oke, jelas sekali Kak. Jadi kami buat dalam 3 tahap. Ada yang pertamanya, sebelum kita mengobservasi guru, kita buat percakapan dulu. Kita tanyakan guru tersebut tujuan pembelajarannya apa pada materi sepak bola, misalkan tujuan pembelajarannya anak-anak dapat melakukan passing dalam passing sepak bola dengan tepat dan benar. Kemudian kita tanya kepada guru tersebut, apa yang pengembangan yang ingin dicapai, misalkan dalam hal itu anak-anak aktif ataupun bisa melakukannya dengan semangat. Kemudian kita tanya lagi dengan rekan guru, strategi apa yang harus dipersiapkannya sebelum dalam pembelajaran, sehingga kita dalam melakukan supervisi nanti dengan rekan guru kita, observasi dengan rekan guru, bisa jelas poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan.
Setelah itu kita masuk pada tahap kedua, yaitu melakukan supervisi dengan rekan guru. Untuk melakukan supervisi sesuai dengan area pengembangan, misalkan tadi dia anak-anak bersemangat melakukan, kita lihat dalam kegiatan itu ada atau tidak. Kalau ada, kita buatlah catatan kecil, apakah yang dilakukannya tadi. Misalkan itu satu, ataupun ada poin lain lagi yang ingin disampaikan rekan guru tadi, yang ingin dikembangkannya, yang ingin dilihatkannya, misalkan sampai 4 poin gitu. Kemudian setelah selesai pembelajaran, kita masuk ke percakapan setelah observasi. Kita tanyakan percakapan ini tadi ya, maaf Kak. Ini lembar kedua. Untuk percakapan kita tanya agar guru tersebut bisa refleksi, kita hanya mengarahkan. Jadi kita tanya apa tadi yang telah Bapak Ibu lakukan, apakah puas dengan hasil pembelajarannya, sehingga nanti guru tersebut bisa melakukan, rekan guru tadi bisa merefleksi apa kesalahan dia, kekurangan dia dalam melakukan area-area pengembangan yang ingin dicapainya tadi. Seperti itu Kak. Tapi kalau yang model observasi kepada rekan guru tadi, kami buat juga lagi. Saya cari lagi di internet, tapi ya mencari aja Kak ya. Seperti ini kita fokus pada aspek apa saja, aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan aja. Di aspek keterampilan itu tadi kita lihat teknik menendang bola misalkan dalam sepak bola. Kita lihat sikap awalannya, kita buat skor poinnya seperti itu, ada skor 10 jika satu kriteria yang bisa dicapai, skor 20 jika 2 kriteria, skor 30, seperti yang disampaikan pada kelompok 1 tadi untuk aspek keterampilannya. Kemudian ada pelaksanaannya, kita buat juga poin-poin skornya dan sikap akhir. Untuk pengetahuan, untuk penilaian pengetahuan, observasi pengetahuan bisa dengan soal-soal. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Al-Kausar. Di sini memang kalau untuk observasi guru yang Kakak bilang tadi ini lebih kayak kepala sekolah yang ngobservasi guru gitu ya Kak ya, karena dia ada pre, kemudian ada observasi dan pasca observasi ya Kak ya. Rekan sejawat bisa Kak. Misalkan Iya. ada rekan sejawat ingin pembelajaran ya kan. Kalau rekan sejawat berarti tadi sama dengan kelompok 2 jatuhnya nanti Kak. Berarti rekan sejawat itu siswa ke siswa begitu Kak? Seharusnya yang kita asesmen otentik ini kan hanya untuk siswa, dari guru ke siswa, seperti observasi guru ini Kak. Observasi guru ini kan dilakukan ketika penggunaan rubrik asesmen otentik ini untuk membuka peluang bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran dan menyampaikan instruksi dan interaksi dengan peserta didik. Nah, jelasnya ini dari guru untuk peserta didik, begitu Kak. Jadi untuk kelompok 1 tadi mereka mengerjakan tugas kami jadinya Kak. Bukan penilaian dari diri siswa, tapi dari guru menilai ke siswa tadi. Ada tadi katanya penilaian pengetahuan, penilaian sikap, sama penilaian keterampilan yang dibacakan kelompok 1 tadi itu penilaian guru untuk siswa. Tapi kalau penilaian siswa sendiri mungkin ada rubrik tersendiri lagi. Seperti itu Kak. Kalau dari yang saya dengar ya kan Kak, tapi ya nggak tahu ya, ini pendapat saya itu tadi sudah sesuai dengan tampilan pribadi mereka gitu, lebih ke diri sendiri. Contoh syutingnya bagaimana, gerakannya, kemudian skalanya berapa begitu Kak. Apakah guru yang membuat rubriknya tadi itu Kak? Ya, guru yang membuat Kak. Tapi kan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Semuanya tetap guru yang membuat, tetapi kan kita melihat keterampilan dari peserta didiknya masing-masing. Makanya dia disebut dengan asesmen individu, asesmen sendiri, self assessment. Jadi kami miskonsepsi lah. Kami pikir tadi guru untuk rekan guru seperti itu Kak. Oke, tidak masalah Kak Al-Kausar, sudah luar biasa juga kalau antara guru sama guru. Nanti bisa kita baca lagi sama-sama ya kakak-kakak ya.
Terima kasih Kak Al-Kausar dan terima kasih kelompok 3. Ada pertanyaan kira-kira untuk kelompok 3 dari kelompok 2? 1? Boleh ditanyain Kak Al-Kausar? Ya, kakak-kakak yang hebat, kalau ada sanggahan ataupun komentar pada kelompok kami persilahkan. Ada tidur kayaknya. Oke, Kak Hefrizon. Baik Kak, terima kasih. Saya ingin minta berbagi saja. Apakah pernah dilakukan di antara beberapa di antara kelompok 3? Jika pernah, silahkan berbagi. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Itu saja Kak. Kalau misalnya pernah melakukan itu, silahkan berbagi informasinya bagaimana. Kalau jika tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu saja Kak. Terima kasih Kak Frizon. Bisa lebih dijelaskan maksudnya yang tadi apa yang pernah dilakukan? Namanya penilaian observasi guru tadi? Apakah dari dari kakak-kakak kelompok 3 pernah melakukan? Misalnya Pak Al-Kausar pernah, Pak Kak yang lainnya juga pernah. Kalau pernah, silakan berbagi informasinya gitu. Jika tidak apa-apa gitu. Mau melihat seperti apa gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kalau saya pribadi belum pernah melakukan observasi kepada rekan sejawat Kak. Mungkin dari Kak Darisman, Kak Ari atau Kak Fitri ada pernah melakukan observasi bersama pada rekan sejawat? Izin Kak Efrizon, belum juga pernah Kak Efrizon, karena belum pernah ditunjuk oleh Kepsek kan untuk observasi. Tapi kalau saya diobservasi pernah, tapi saya observasi belum lagi. Terima kasih Kak. Nampaknya belum pernah kami semua Kak. Sama, saya juga belum pernah gitu. Makanya saya minta berbagi teman atau pernah seperti apa seperti itu. Jadi tidak ada juga tidak masalah gitu. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Al-Kausar dan Kak Darisman. Terima kasih Kak Frizon. Pada kakak-kakak kelompok lain kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tidak ada seperti Kak Al-Kausar. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mohon maaf kami salah miskonsepsi dari apa yang ditugaskan oleh Kak Rada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Walaupun ada diskomunikasi, tidak masalah ya kakak-kakak ya. Kita di sini berbagi pengalaman baik juga ya kakak-kakak ya. Jadi kalau misal observasi guru ini biasanya sih kepala sekolah sih yang observasi kita ya kakak. Bukan jarang sih, mungkin belum pernah kita lakukan antara guru sesama guru. Tetapi kalau kepala sekolah sudah jelas selalu mengobservasi gurunya. Apalagi sekarang sudah ada PMM ya kakak-kakak ya. Jadi berkewajiban kepala sekolah untuk mengobservasi gurunya. Oke, tidak masalah. Ini sudah 3 kelompok dan semuanya sudah mempresentasikannya kakak-kakak. Terima kasih dan waktu pun sudah melewati ya kakak-kakak ya. Di sini ada terakhir kali. Di sini pesan kuncinya kakak-kakak mengenai asesmen AA autentik ini adalah asesmen ini dapat membantu pembelajaran anak. Jadi sehingga anak mampu menentukan sendiri keterampilan atau kriteria yang mereka capai sendiri. Kemudian selain dari dapat membantu pembelajaran anak, pesan kuncinya di sini pelibatan murid dalam asesmen. Jadi di dalam asesmen autentik ini pelibatan murid ini sangat penting ya kakak-kakak ya. Jadi untuk menentukan seberapa jauh peserta didik ini memahami, seberapa jauh, seberapa sanggup mereka melakukan aktivitas yang kita berikan ya kakak ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kakak-kakak. Sebelum kita tutup karena waktu sudah hampir jam 10 malam. Sudah berlebih jauh ya kakak-kakak, tapi memang pembelajaran kita sangat serius dan sangat bermanfaat pada malam hari ini. Jadi harapan saya kakak-kakak
untuk asesmen ini mudah-mudahan kita memahaminya secara keseluruhan ya Kak. Karena ini memang termasuk ke dalam pembelajaran kita. Membuat RPP, mulai dari RPP tujuan pembelajaran hingga nantinya di asesmen. Ya Kakak-kakak ya. Jadi tidak perlu lagi Kakak-kakak untuk mencari ke Google, ke YouTube. Gunakan sendiri ilmu yang Kakak dapatkan. Karena dari tujuan pembelajaran sudah dijelaskan langkah-langkah pembuatannya bagaimana, hingga cara pemilihan asesmennya juga sudah dijelaskan. Jadi kalau bisa modul ajar kita sharekan ke orang lain, jangan lagi orang lain share ke kita gitu Kakak ya. Oke, sampai di sini kita foto terlebih dahulu Kakak sebelum kita tutup. Boleh open kamera Kalau ada semua, foto, Kak Eci buka langsung kamera. Jadi kalau ada foto lah ya Allah semangat tulang. Oke, sudah kita hitung ya Kakak ya. 1, Kak 2. Drizal, kameranya. Oke, Kak Drizal, Kak Fitri. 1, 2, 3. Oke, Kak Deka ada potong rambut nih kayaknya nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Kakak-kakak hebat malam hari ini pun tetap bersemangat ya kakak-kakak ya. Sebelum kita tutup, siapa yang ingin memimpin doa dipersilakan kakak-kakak. Kak Drizal, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini, agar diberi pemahaman yang lebih luas lagi untuk kita semua, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita sudah sampai di penghujung ya kakak ya 2.6 dan diingat kembali kakak kita tanggal 8 itu ada tatapnya lagi itu mengenai yang namanya persiapan aksi nyata ya kakak ya. Nah sebelum itu tanggal 7 November berarti 2 hari lagi kakak itu ada tes akhir. Jadi kakak-kakak semua wajib mengikuti tes akhir seperti tes awal semalam ya kakak-kakak ya. Nah harapannya kan nilainya sudah pada tahu nih. Nah harapannya ada kenaikan yang signifikan ya begitu ya kakak-kakak yang nilainya tinggi dipertahankan atau bisa lebih tinggi dari itu dari tes awal ya kakak. Karena di situ dilihat nanti ada grafiknya kakak-kakak. Nah bagaimana caranya biar bisa tinggi, bisa apa lebih dipahami lagi materi-materi kita ya Kak. Apalagi sampai kita tatap muka semalam, kita sudah banyak berdiskusi. Harapannya kakak-kakak semua memahami soal-soal yang diberikan. Soalnya sama Kak, 30 soal juga dengan durasi 60 menit. Berarti satu soalnya Kakak bisa menjawab selama 2 menit. Begitu ya Kakak ya. Oke, ada pertanyaan untuk tes akhir Kakak. Tanggal 7 November ya Kak terakhir ya. Nah itu untuk tes akhir. Untuk tugas jangan sampai ditunda-tunda lagi Kak Geri masih belum juga nih, belum ada perkembangan di Kak Geri nih. 1.1 belum ada apa lagi Kak. Soalnya udah dikatakan juga kan. Oke, nanti saya cek ulang lagi. Semalam saya cek masih belum masuk, tapi ini mudah-mudahan sudah ya kakak ya. Kalau semalam jadi, belum masuk Kak, karena barusan tadi dikerjakan. Oke, pantas sekali ya kakak ya Kak Geri ya. Oke, untuk kakak-kakak yang lain ada refleksi yang harus kakak isi. Nah, boleh diisi ya kakak ya. Tadi saya lihat hanya Kak Adrienti dan Kak Iswadi yang baru mengerjakan refleksi ya. Oke. Yang lainnya masih belum ini kakak-kakak nih ya. Jangan ditumpuk karena tanggal 8 kita Zoom, nanti sekitaran tanggal 16 apa tanggal 19 lagi kita baru Zoom lagi Kak. Jadi terlalu lama untuk persiapan aksi nyata ini ya kakak-kakak ya. Jadi harapannya jangan sampai nanti di Desember baru semuanya ngumpulin tugas. Nah di situ kalau sudah sidang pleno kakak sudah tidak bisa lagi nanti tugas kakak terinput ke dalam LMS. Jadi kalau ada waktu senggang boleh dimasukkan tugas-tugasnya kakak walaupun terlambat. Berarti batasnya sampai bulan 12 ya Kak?
Iya, Ada. tapi jangan sampai lah batasnya bulan 12 baru dikerjakan Kak Iswadi. Ya, insya Allah Kak. Oke. Kalau tidak gimana? Yang lain, Mau tanya. maklum lah Kak. Itu kita Tumben Kak Gary banyak jaringan. Mau pilkada nih sibuk. Ya sekarang di apa? Di Pujut, dikontrakkan. Oke. Oh gitu. ada mau tanya Oke, Kak tanggal Yesi, apa? 8 itu tanggal 8. Hilang jaringan Kak Yesi. Sedinginan nomor bu jaringan J poni awak. Tanggal 8 itu jam berapa Kak Rada? Ya itu mau ditanyakan juga. Kalau selesai untuk kegiatan di Pekanbarunya jam 12, kita jam 2 kita akan lakukan tatap maya ya Kak ya. Tapi kalau nantinya ngaret sampai sore, kemungkinan malam lagi kita lakukan tatap maya Kak. Kalau Giri Kita usahakan di jam 2 ya Kak ya. ya izin Giri jam 2 tuh Kak ndak fokus untuk ikut Zoom karena berangkat ke Pekanbaru. Oke. Sama Nggak itu, masalah Kak, Giri. yang penting konfirmasi aja Kak. Iya siap Kak. Oke, kalau ada lagi pertanyaan Kakak? Enggak ada Kakak. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu perjumpaan kita Kakak. Kak Lebih Yesi, dan kurang saya kapan mohon maaf.